Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah teman-teman kita kembali lagi membahas terkait dengan perkembangan keluarga. Jadi kali ini topiknya insya Allah luar biasa karena membahas terkait dengan keluarga. Nah, mungkin di kelompok kami sebentar akan membahas terkait dengan definisi, kemudian tahap-tahap perkembangan keluarga, kemudian apa saja sih masalah yang biasa terjadi di dalam keluarga dan strategi apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, untuk topik pertama, kami akan membahas terkait dengan apa sih sebenarnya perkembangan keluarga. Nah, dari 4 jurnal yang kami baca terkait dengan definisi perkembangan keluarga, kami akhirnya menyimpulkan bahwa perkembangan keluarga merupakan proses di mana keluarga tumbuh dan beradaptasi untuk mencapai kesejahteraan dan keharmonisan dalam lingkungan yang sehat. Jadi, di sini kita bisa menggarisbawahi bahwa dalam perkembangan keluarga itu adalah proses beradaptasi. Jadi, pada saat kita misalnya menikah, kemudian beranjak lansia, itu adalah proses adaptasi antar keluarga untuk mencapai keharmonisan dalam lingkungan yang sehat. Jadi tujuannya adalah untuk mencapai lingkungan yang sehat. Nah, kemudian kami melangkah ke topik pembahasan terkait dengan tahap perkembangan keluarga yang merupakan inti dari pembahasan kita pada kali ini. Nah, yang pertama terkait dengan tahap awal pernikahan. Nah, tahap ini adalah tahap di mana proses penyesuaian dibutuhkan oleh laki-laki maupun perempuan karena yang biasanya misalnya hidup sendiri kemudian ada orang asing yang muncul dalam kehidupan si perempuan misalnya kemudian beradaptasi dengan hal-hal kecil hingga hal-hal yang besar misalnya secara pola tidur yang mungkin berbeda antara laki-laki dan perempuan, kemudian selera makan mungkin yang awalnya berbeda itu harus disesuaikan. Nah, yang kemudian terjadilah misalnya tahap kedua yaitu tahap keluarga dengan bayi. Nah, untuk tahap kedua ini mungkin lumayan proses adaptasinya itu lebih ekstra lagi karena yang biasanya hidup berdua, kemudian ada bayi dan bayi ini masa tahap perkembangan ini berlangsung selama 2,5 tahun. Nah, itu adalah perkiraannya. Kemudian, tugas perkembangan keluarga yang dihadapi adalah misalnya mempersiapkan kebutuhan bayi. Nah, kemudian orang tua harus mengatur keuangan karena yang biasanya hidup berdua kini mulai ada tambahan biaya karena sudah ada bayi yang misalnya kita harus perkirakan biaya popoknya misalnya, kemudian biaya kebutuhan susunya dan lain sebagainya. Nah, biasanya pada tahap ini orang tua itu ketika tidak tidak dapat menuntaskan tahap perkembangan keluarga ini, ada orang tua yang akhirnya stres, kemudian dia bersikap keras dengan anak-anaknya atau bayinya, misalnya dengan apa namanya, misalnya dengan memukul dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu tahap perkembangan ketika misalnya tahap perkembangan ini yang kedua ini belum tuntas. Nah, yang ketiga yaitu tahap keluarga dengan anak usia prasekolah. Nah, jadi yang biasanya mungkin bayi hanya menangis, kemudian sudah bertumbuh menjadi anak yang lebih aktif lagi karena apa ya misalnya sudah bisa berjalan. Nah, kemudian rasa ingin tahunya juga sudah mulai muncul, apalagi usia yang 1 sampai 5 tahun. Nah, pasti masa-masa keemasannya. Jadi orang tua itu harus lebih ekstra lagi dalam menyesuaikan dengan anaknya. Nah, tahap ini biasanya berlangsung selama 3 sampai 5 tahun.
Nah, kemudian yang keempat, tahap keluarga dengan anak usia sekolah. Nah, tahap ini berlangsung selama 7 tahun. Nah, itu perkiraannya. Nah, yang pada tahap ini itu anak-anak sudah mulai berinteraksi dengan aktif dengan teman sebayanya, kemudian misalnya dengan guru-gurunya dan apa ya mulai mulai bisa beradaptasi lah selain dari keluarganya. Nah, kemudian yang kelima adalah tahap keluarga dengan remaja. Jadi yang sudah anak-anak kemudian beranjak jadi remaja itu apa ya tahap perkembangan keluarganya juga berbeda karena orang tua pasti akan menghadapi anaknya yang berusia remaja yang memang kita tahu bersama-sama, apalagi kita sudah mengambil mata kuliah perkembangan itu pada usia remaja adalah masa keingintahuannya anak-anak itu lebih tinggi dibandingkan dengan tahap usia yang lainnya seperti itu. Jadi treatmentnya juga orang tua harus apa ya harus bersikap tegas tapi tidak keras. Jadi uh, orang tua harus apa ya melihat atau menentukan apa sih sebenarnya yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk remaja seperti itu. Nah, kemudian pada tahap perkembangan ini fenomena kenakalan remaja sering terjadi, makanya orang tua ataupun anak harus bisa beradaptasi. Nah, yang keenam adalah tahap keluarga dengan anak mulai meninggalkan rumah. Nah, pada tahap ini dari yang remaja, kemudian sudah anak-anak sudah mulai dewasa. Nah, ini satu persatu anak-anaknya sudah meninggalkan keluarga. Misalnya dari yang anak tertua sudah pergi kuliah misalnya, kemudian bekerja, kemudian anak keduanya lagi misalnya sudah apa ya ada yang masuk pesantren misalnya, kemudian disusul dengan anak yang paling bungsu. Nah, di sini orang tua harus apa ya harus menjaga antara suami istri itu harus menjaga hubungannya karena ketika anak-anak tersebut sudah meninggalkan rumah ya siapa lagi yang akan apa ya saling mengerti selain suami istri. Jadi anak-anak juga harus menyesuaikan dengan apa ya pola yang berbeda dari yang mungkin sebelumnya selalu bertatap muka eh, pada saat meninggalkan rumah hanya berkomunikasi lewat telepon misalnya. Nah, yang ketujuh yaitu tahap orang tua usia menengah. Nah, pada tahap ini semua anak telah meninggalkan keluarga. Nah, rata-rata berlangsung selama 15 tahun. Nah, tugas perkembangan keluarga yang harus dilaksanakan adalah mempersiapkan diri memasuki usia pensiun, kemudian mempersiapkan diri menjadi mertua, kakek, nenek. Jadi orang tua harus mulai bersiap-siap untuk apa peran barunya. Kemudian yang terakhir yaitu tahap keluarga lansia. Nah, pada tahap ini suami istri sudah memasuki usia lanjut sampai meninggal dunia atau sudah pensiun, itu rata-rata berlangsung selama 10 tahun sampai 15 tahun. Jadi di sini orang tua misalnya sudah memiliki peran baru lagi sebagai kakek dan nenek, kemudian ada mungkin yang orang tuanya itu sudah anaknya itu sudah meninggalkan orang tuanya, itu kan perlu proses penyesuaian antara anak dan orang tua seperti itu. Nah, mungkin itu saja terkait dengan tahap perkembangan keluarga yang ada 8 tahap. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan faktor perkembangan keluarga. Saya serahkan ke teman kelompok saya, silahkan. Baik, selanjutnya kita melangkah pada faktor perkembangan keluarga. Nah, seperti yang kita tahu, perkembangan keluarga itu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nah, faktor-faktor ini itu saling berinteraksi antara satu dengan yang lain dan menentukan dinamika kesejahteraan dan juga kualitas hidup antar anggota keluarga dalam jangka waktu yang panjang. Nah, ada tiga faktor yang ingin kami bahas. Yang pertama itu ya faktor sosial ekonomi.
Nah, tingkat pendapatan serta status pekerjaan orang tua itu menentukan akses mereka terhadap kebutuhan dasar, pendidikan, dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. Nah, menurut Nimante tahun 2023, bahwa faktor ekonomi ini sangat berperan besar dalam perkembangan keluarga dan anak. Selain itu, pendidikan orang tua juga berpengaruh pada bagaimana pola asuh mereka dan kemampuan mereka untuk mendukung anak mereka agar keluarga mereka lebih berkembang. Nah, selanjutnya gaya pengasuhan. Nah, menurut Nimante juga pada tahun 2023 mengatakan bahwa gaya pengasuhan ini itu memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan keluarga. Nah, gaya pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua sangat menentukan perkembangan anak. Nah, ketersediaan emosional orang tua seperti bagaimana cara mereka memberikan perhatian yang cukup dan menciptakan hubungan yang hangat akan membantu anak dalam mengembangkan rasa percaya dirinya dan apa ya, kualitas interaksi antara orang tua dan anak itu seperti bagaimana mereka berbicara dengan penuh empati dan memberikan dukungan sosial emosional berdampak sangat besar dalam membentuk kepribadian anak di masa depan. Selanjutnya, lingkungan keluarga yang nyaman dan aman. Nah, keluarga sendiri adalah salah satu tempat di mana anak memperoleh pendidikan, bimbingan, dan nilai-nilai moral. Nah, hubungan dalam keluarga ini memiliki peran penting dalam membentuk pola perilaku dan sikap anak dalam berinteraksi dengan orang tua. Selanjutnya, Kak. Selanjutnya adalah tantangan perkembangan keluarga. Nah, ada 3 tantangan yang akan kami bahas. Yang pertama itu masalah kesehatan mental. Masalah kesehatan mental, dampak dari kondisi ini itu tidak hanya dirasakan oleh individu yang mengalami penyakit kesehatan mental, tetapi juga mempengaruhi dinamika keluarga secara keseluruhan. Menurut penelitian Kompas dan kawan-kawan pada tahun 2015 menunjukkan bahwa anak dengan orang tua yang mengalami depresi memiliki kemungkinan lebih besar untuk menghadapi masalah emosional dan perilaku. Selain itu, ketika mereka mengalami masalah emosional yang tidak bisa terkontrol, ini akan sangat menghambat bagaimana perkembangan dalam keluarga itu sendiri. Selanjutnya, transformasi struktur keluarga. Menurut Amato dan Peterson tahun 2016, banyak mengungkapkan bahwa anak-anak yang mengalami perubahan dalam struktur keluarganya seperti perceraian, pernikahan kembali, dan reorganisasi dalam keluarga sering menghadapi tantangan dalam berinteraksi atau beradaptasi dengan keluarganya. Contohnya, perubahan ini tuh akan menuntut mereka untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, pola pengasuhan yang baru, serta membangun hubungan dengan orang tua tiri dan saudara tirinya yang akan menimbulkan dinamika emosional dan sosial yang kompleks dan akan menghambat perkembangan dalam keluarga. Selanjutnya, yang terakhir yaitu kemajuan teknologi. Nah, kemajuan teknologi dan media sosial saat ini itu membawa tantangan yang baru dalam komunikasi keluarga di era digital sekarang ini. Nah, kehadiran perangkat seperti smartphone, tablet, atau berbagai macam media sosial itu mengubah bagaimana cara anggota keluarga saling berinteraksi. Menurut Livingstone dan Blumrose tahun 2020 mengungkapkan bahwa penggunaan smartphone yang berlebihan dapat mengurangi interaksi langsung antar anggota keluarga yang akan sangat berpengaruh pada perkembangan sosial emosional anak serta kedekatan keluarga. Oleh karena itu, bagaimana ini tuh menjadi tantangan tersendiri untuk keluarga-keluarga di sekarang ini, bagaimana mereka membatasi penggunaan teknologi ini secara sehat, tapi mereka dapat memanfaatkan manfaat dari konektivitas digital ini.
Next. Selanjutnya kita akan masuk pada strategi perkembangan keluarga yang akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Ya, baik. Selanjutnya kita akan bahas terkait dengan strategi perkembangan keluarga. Tentunya dari banyaknya tantangan-tantangan yang dihadapi dalam perkembangan keluarga, tentunya kita harus melakukan strategi-strategi dalam menghadapi tahap perkembangan keluarga. Jadi, strategi menghadapi perkembangan keluarga ini berfokus pada bagaimana peran keluarga ini mendapat dukungan dalam penyelesaian diri individu dalam menghadapi perubahan yang terjadi dalam kehidupan keluarga seiring waktu. Nah, perubahan ini bisa berupa tentang dinamika hubungan antara anggota keluarga, kemudian peran yang bergeser, kemudian perubahan lingkungan dan tuntutan sosial. Jadi di sini ada beberapa strategi perkembangan keluarga yang kami dapatkan. Yang pertama itu lingkungan yang harmonis. Jadi salah satu strategi utama dalam menghadapi perkembangan keluarga yaitu bagaimana kita menciptakan lingkungan yang harmonis, yaitu dengan komunikasi yang saling terbuka, kemudian bagaimana menerima perasaan serta pendapat setiap anggota keluarga. Keluarga yang penuh dengan kasih sayang, kemudian perhatian, komunikasi yang baik itu dapat meningkatkan rasa percaya diri anak serta membantu menyesuaikan diri dengan baik dalam masyarakat. Selanjutnya, eh, strategi selanjutnya yaitu pola komunikasi yang baik. Membangun pola komunikasi yang baik itu dapat membantu mengurangi kesalahpahaman, kemudian meningkatkan rasa aman, dan mendukung perkembangan emosional yang sehat. Orang tua yang memiliki peran penting dalam mendengarkan dengan empati serta menyediakan waktu yang berkualitas bersama dengan anak-anak. Dengan adanya komunikasi yang baik ini sangat penting dalam membantu keluarga beradaptasi dengan perubahan dan tantangan dalam setiap fase perkembangan. Kemudian, strategi selanjutnya yaitu pola asuh yang berkesadaran. Memberikan pola asuh yang tepat kepada anak-anak itu sangat penting diterapkan. Dengan perubahan peradaban, teknologi yang begitu cepat, memerlukan strategi yang tepat agar anak ini mampu menjalani kehidupan yang efektif, yaitu salah satunya dengan menerapkan pola asuh yang berkesadaran. Nah, pola asuh ini menekankan pada bagaimana komunikasi yang empatik, kemudian mendengarkan dengan penuh perhatian, serta memberikan penerimaan tanpa menghakimi. Pola asuh ini itu tidak hanya eh, membantu anak dalam mengelola emosinya, tetapi juga membantu orang tua dalam memahami kebutuhan perkembangan anak pada setiap tahap usia. Next, Kak. Selanjutnya yaitu pembagian peran yang seimbang. Selain itu, adanya pembagian peran yang seimbang dalam keluarga, seperti pengambilan keputusan dengan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama, kemudian bagaimana pengelolaan keuangan dan pengasuhan anak yang menjadi tanggung jawab bersama. Dengan adanya keselarasan dalam pembagian peran ini, itu sangat penting untuk menjaga keseimbangan keluarga serta menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga yang edukatif, er, keharmonisan dalam rumah tangga. Selanjutnya, strategi dukungan keluarga. Dukungan keluarga ini memainkan peran penting dalam membantu anggota keluarga dalam menghadapi perubahan kehidupan. Salah satunya seperti pada lansia yang cemas akan kematian. Dalam
penelitian dari Kurniasi dan Nurjana, dia menjelaskan bahwa dukungan berupa aspek informasi, emosional, instrumental, dan penilaian itu dapat meningkatkan rasa aman dan kesejahteraan psikologis. Jadi keterlibatan keluarga dalam memberikan dukungan yang signifikan ini dapat menurunkan tingkat kecemasan terutama pada lansia. Selanjutnya, perkembangan gaya resolusi konflik. Jadi dalam menghadapi perkembangan keluarga juga melibatkan kemampuan dalam menyelesaikan konflik dengan efektif sesuai dengan tahap-tahap perkembangan keluarga. Jadi resolusi konflik yang efektif ini sangat bergantung pada bagaimana pemahaman terhadap kebutuhan pasangan serta fleksibilitas dalam menyesuaikan diri dengan perubahan dalam kehidupan keluarga. Next, Kak. Oke, selanjutnya terkait dengan studi kasus perkembangan keluarga. Jadi kami merangkum beberapa penelitian yang terkait dengan perkembangan keluarga. Penelitian pertama yaitu yang dilakukan oleh Aprilia 2020 yang berjudul Penerapan Tugas Perkembangan Keluarga sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Seks dan Kehamilan Remaja. Jadi penelitian ini menjelaskan tentang hubungan tingkat kemandirian keluarga dalam pencegahan penyimpangan perilaku seksual remaja dengan kejadian kehamilan remaja. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keluarga dalam memberikan kebebasan yang seimbang dan bertanggung jawab serta menjaga komunikasi terbuka berhubungan dengan pencegahan penyimpangan perilaku seksual remaja dan kejadian kehamilan remaja. Jadi, penelitian ini menjelaskan bahwa tugas perkembangan keluarga dengan anak remaja ini mencerminkan bagaimana kemandirian keluarga dalam memberikan kebebasan yang seimbang dan tanggung jawab serta menjaga bagaimana pola komunikasi yang terbuka. Dari kemandirian ini berperan dalam mencegah penyimpangan perilaku seksual remaja yang dapat berujung pada kehamilan di usia dini. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Sari 2020 yang berjudul Motivasi Ibu Bekerja dengan Tahap Perkembangan Keluarga Anak Usia Remaja di Kota Tangerang. Tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan gambaran tentang strategi ibu bekerja dalam merawat anak usia remaja. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahap perkembangan keluarga anak usia remaja dengan motivasi ibu bekerja ini mencakup pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri, ekonomi keluarga, dan psikologis. Jadi ibu bekerja ini berupaya melanjutkan cita-citanya, kemudian dia memperluas pergaulan serta mengembangkan diri, sekaligus dia membantu ekonomi keluarga dengan memperoleh penghasilan sendiri. Dalam konteks perkembangan keluarga, motivasi ini dia mencerminkan bagaimana keluarga ini beradaptasi terhadap perubahan peran dan tanggung jawab dalam mendukung kesejahteraan anak remaja. Selanjutnya, penelitian dari Diwararta dan Mustika Sari 2020 pada penelitian yang berjudul Tugas Perkembangan Remaja dengan Dukungan Keluarga. Jadi tujuan dari penelitian ini untuk melihat bagaimana peningkatan perkembangan remaja yang mendapatkan dukungan dari keluarga. Dukungan dari keluarga ini seperti dukungan emosional, kemudian bimbingan, dan lingkungan yang harmonis ini dapat membantu remaja dalam membangun identitas diri, kemudian mengembangkan konsep diri yang positif, serta meningkatkan daya juang dan prestasi akademik. Pola asuh yang baik
ini berkontribusi pada penyesuaian diri yang lebih baik. Sementara dengan ketidakharmonisan keluarga ini dapat meningkatkan resiko kenakalan remaja. Dengan demikian, keluarga ini berperan sebagai faktor protektif dan perkembangan remaja yang sehat dan adaptif. Selanjutnya, Kak. Penelitian selanjutnya oleh Rahmawati dan Supriyadi 2023 yang berjudul Hubungan antara tugas perkembangan keluarga dan tugas perkembangan remaja dengan perilaku agresif di SMP Negeri 2 Punggelan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tugas perkembangan keluarga dan tugas perkembangan remaja dengan perilaku agresif di SMP Negeri 2 Punggelan. Jadi, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keluarga yang menjalankan tugas perkembangannya dengan baik, seperti misalnya memberikan keseimbangan kebebasan, kemudian tanggung jawab serta komunikasi terbuka, ini sangat berkontribusi pada rendahnya perilaku agresif remaja. Tetapi sebaliknya, jika keluarga dengan tugas perkembangan yang kurang optimal, ini cenderung memiliki anak remaja dengan agresivitas tinggi. Nah, hal ini menegaskan peran penting keluarga dalam membentuk perilaku remaja secara positif. Selanjutnya, studi kasus yang dilakukan oleh Ummah dan Fitri 2020 yang berjudul Perilaku Lingkungan Keluarga Terhadap Perkembangan Sosial Emosional Anak di Usia Dini. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa keterlibatan orang tua dalam pendidikan dan pengasuhan anak ini berdampak terhadap perkembangan pribadi anak, kemudian meningkatkan keterampilan sosial serta membantu anak dalam mengelola emosinya. Sebaliknya, kurangnya keterlibatan orang tua ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam perkembangan sosial emosional anak. Selanjutnya, terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Kurniasi dan Nurjana 2020 yang berjudul Hubungan dengan Keluarga dengan Kecemasan akan Kematian pada Lansia. Jadi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lansia yang mendapatkan dukungan emosional, informasi, dan perhatian dari keluarga ini cenderung mengalami kecemasan yang lebih rendah, sementara kurangnya dukungan keluarga dapat meningkatkan ketakutan terhadap kematian. Hal ini menegaskan bahwa sangat penting peran keluarga dalam mendukung kesejahteraan psikologis lansia pada tahap akhir perkembangan. Mungkin itu yang bisa kami jelaskan. Saya kembalikan ke Kak Ayu. Oke, terima kasih teman-teman atas penyampaiannya yang insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah juga kita telah membahas terkait dengan perkembangan keluarga, khususnya karena kita berada di jurusan psikologi, tentunya kita membahas perkembangan keluarga dari sudut pandang psikologis, dan kami dapat menyimpulkan bahwa setiap keluarga memiliki dinamika unik yang dipengaruhi misalnya oleh berbagai faktor, mulai dari pola asuh tadi yang sudah dijelaskan oleh Kak Ines, kemudian komunikasi, hingga dijelaskan juga terkait dengan tantangan apa saja yang dihadapi setiap keluarga pada tahap perkembangannya. Kemudian tadi ada juga yang dibahas di akhir terkait dengan contoh-contoh penelitian terkait dengan psikologi keluarga. Nah, mungkin cukup pembahasan kita dari kelompok 6 dari kelas PPDPC. Semoga dapat diambil manfaatnya. Sekian dan terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.